Guys, selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Ridho Elgani, biasa dipanggil Rido. Ini merupakan video pertama saya untuk channel YouTube ini. Oh ya, sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa like dan subscribe video ini ya guys. Cekidot. Pada video kali ini gue bakal ngebawain konten tentang COVID-19. Siapa sih di sini nggak tahu COVID-19? COVID-19 kan sudah terkenal ke berbagai penjuru dunia karena penyebarannya sangat luas. COVID-19 sangat berbahaya bagi manusia, walaupun persentasenya hanya 1% dari angka kematian. Tapi karena penyebarannya sangat luas dan menular ke manusia satu dengan manusia lain, tentunya akan tetap berbahaya bagi manusia. COVID-19 merupakan jenis virus corona baru yang menurut manusia, dan COVID-19 ini menyerang sistem pernafasan kita. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru hingga kematian. Dan COVID-19 ini biasanya lebih sering menyerang ke lansia. Jadi infeksi dari virus corona inilah yang disebut sebagai COVID-19. COVID-19 pertama kali ditemukan di negara Cina, tepatnya daerah Wuhan pada akhir Desember 2019. COVID-19 ini menyebar sangat luas dan sangat cepat hingga hampir semua negaranya terkena oleh COVID-19 ini, termasuk Indonesia. Jadi negara-negara yang terkena oleh COVID-19 ini menerapkan sistem lockdown masuk Indonesia. Tapi di Indonesia disebut sebagai PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Pasti kan bertanya-tanya, apa aja sih gejala yang terjadi jika kita terpapar oleh virus corona ini? Jadi untuk gejala biasanya itu sama seperti flu biasa, yaitu sakit tenggorokan, demam, sakit kepala, ataupun batuk kering. Tetapi gejala ini bisa hilang ataupun malah nambah memberat. Untuk penderita dengan gejala yang berat biasanya mengalami demam tinggi, batuk berdahak hingga berdarah, dan juga nyeri dada. Nah, gejala-gejala ini biasanya muncul pada saat tubuh kita itu melawan virus corona dengan imun yang ada di tubuh kita. Sebenarnya virus corona ini dapat menular melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu melalui kontak langsung dengan sang penderita COVID-19. Yang kedua adalah kita tidak sengaja menghirup percikan ludah yang dikeluarkan oleh penderita COVID-19 melalui batuk ataupun bersinnya dia. Yang ketiga adalah kita tidak sengaja memegang hidung dan mulut kita tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah kita menyentuh benda yang telah terpapar oleh virus corona. Lalu untuk gejala dan infeksi virus corona ini berbeda pada setiap orang tergantung pada kesehatan diri masing-masing. Dan yang lebih membahayakan itu biasanya jika lansia yang terkena oleh virus corona ini dan ibu yang sedang hamil maupun menyusui, karena kondisi badan mereka itu sedang tidak dalam keadaan yang baik. Kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Setelah kita mengetahui secara singkat tentang COVID-19, sekarang saya akan merekomendasikan atau menjelaskan apa aja sih hal-hal yang bisa kalian lakuin di rumah selama penerapan PSBB ini. Saya yakin pasti sekali sudah bosan banget kan di rumah aja, apalagi buat kalian yang bener-bener gak keluar rumah selama PSBB ini berlangsung. Yuk kita bareng-bareng simak apa aja sih hal-hal yang bisa kita lakuin selama masa PSBB ini. Cekidot. Yang pertama, jadi kegiatan yang bisa kalian lakukan di rumah itu yaitu olahraga ringan pada pagi dan sore hari. Jadi kan selama mewabahnya virus corona ini kita diwajibkan untuk menjaga kesehatan dan imunitas tubuh kita. Nah, dengan
olahraga ringan, kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita serta dapat menjaga pikiran kita dari kebosanan yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan jogging di rumah. Pasti kalian bingung, emang bisa kita melakukan jogging di rumah? Nah, dengan cara itu kita bisa berkeliling di rumah ataupun dengan lari singkat dari depan rumah hingga ke dalam rumah ataupun dengan menggunakan alat treadmill. Nah, yang kedua yaitu kita bisa melakukan kegiatan lompat tali. Nah, pasti kalian bingung, emang bisa kita melakukan kegiatan di lompat tali di rumah? Bisa dong, kan sudah ada alatnya gitu. Nah, jadi dengan alat itu kita bisa lebih asik gitu kan, olahraganya bisa lebih fresh, bisa lebih mengeluarkan keringat berlebih untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, dengan olahraga ini kan kita bisa lebih asik aja gitu melakukan kegiatannya dan tidak membosan untuk kegiatan yang monoton seperti itu saja. Selanjutnya adalah dance. Pasti kalian bingung kenapa saya memasukkan dance ini sebagai olahraga ringan. Jadi kan dance itu kita bisa mengeluarkan keringat dan tentu bisa menjaga kesehatan tubuh kita karena lemak-lemak yang ada di tubuh kita kan bisa keluar dan tubuh kita menjadi lebih sehat dan bugar. Nah, buat kalian teman-teman yang bisa dance, yang atau bisa traditional dance ataupun modern dance, nah bisa nih kalian kembangin bakat kalian di sini. Kan dance itu kan bisa menggunakan musik, jadi kita bisa lebih olahraga itu lebih asik dan lebih enjoy. Lalu yang kedua adalah kegiatan bisnis. Yap, kita bisa melakukan kegiatan bisnis online di rumah. Kan pada saat ini bisnis online itu sedang naik daun ya kan, yang dimana sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk kita berbelanja online. Nah, di sini kalian bisa melakukan bisnis seperti berjualan makanan, pakaian, dan banyak lainnya. Lalu untuk kalian yang biasanya hobi masak, bisa nih di sini kalian bisa mengembangkan diri, mengeksplor diri, dan mengeluarkan bakat kalian untuk menghasilkan uang. Kan orang-orang tuh pasti berpikir lebih baik kita berbeli online dong daripada harus keluar dan tetap terpapar oleh virus corona. Jadi untuk sebagian orang bisa juga hampir semua orang tuh bisa berpikir bahwa berbelanja online itu bisa memudahkan diri kita. Jadi disitulah peluang kita untuk melakukan bisnis online, terutama untuk kalian yang bisa membuat masak-masakan yang enak. Ketiga, selanjutnya selama masa PSBB ini kita bisa melakukan kegiatan streaming film. Kan sekarang sudah banyak banget nih aplikasi-aplikasi untuk kita melakukan kegiatan streaming film, yaitu bisa di Viu, Netflix, ataupun web. Nah, apalagi saat ini drakor sedang merajalela. Hampir sebagian orang itu menonton film drakor. Mungkin ada yang berpikir drakor itu tidak seru, tapi kan sebagian orang juga yang berpikir bahwa drakor itu bisa memanfaatkan waktu luang kita. Nah, untuk kalian yang masih belum tahu, bisa dong jajal kalian bisa mengakses aplikasi Viu, Netflix, ataupun web. Nah, apalagi sekarang sudah ada aplikasi Telegram. Mungkin kalian bingung, kok Telegram bisa mengakses film? Nah, jadi di Telegram itu kita setelah membuat akun ada yang namanya grup. Grup itu bisa kita buat mengakses film-filmnya. Jadi setelah kalian masuk grup, kalian tuh bisa mengakses film-film yang kalian mau. Tapi tidak semua film ada di grup itu, jadi hanya beberapa film saja. Tapi sebagian besar sudah ada. Nah, untuk sekarang ini juga saya masih menunggu film Harry Potter atau yang perfect dari grup Telegram itu. Nah, yang terakhir adalah untuk kalian yang hobi masak dan yang belum bisa masak tapi ingin belajar, saat inilah waktu yang tepat untuk kalian mengeksplor diri dan menambah wawasan kalian tentang memasak. Jadi kan sekarang di YouTube sudah banyak banget tuh konten-konten video-video YouTube tentang cara memasak. Kalian bisa nonton itu, bisa belum mempelajari cara memasak dengan tutorial video tersebut. Apalagi kan saat ini banyak banget tuh video-video ataupun cara memasak yang sedang booming. Contohnya kayak pai susu, dalgona coffee, ataupun cara membuat dimsum. Nah, untuk kalian yang hobi banget masak, pas banget nih waktunya karena kalian bisa melakukan kegiatan memasak jika ada bahan-bahan di rumah ya. Nah, untuk kalian yang belum bisa masak, cobalah dengan melakukan kegiatan memasak yang tidak terlalu sulit dan bisa kalian mengerti. Dengan begitu kan kalian bisa memanfaatkan waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Kalian guys, tentang saran atau rekomendasi pada video sebelumnya, semoga bermanfaat dan dapat kalian lakukan di rumah ya. Nah, di sini sebelum saya menutup video, saya ingin mengingat kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan kalian dengan cara melakukan kegiatan pola hidup bersih dan tetap minum vitamin untuk menjaga kesehatan kalian. Dan tentunya tetap di rumah aja ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. See you guys.